Hari ini kita akan berdiskusi terkait antisipasi kenaikan BI rate ya dan bagaimana dampaknya terhadap IHSG. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Wafi ini beberapa waktu lalu, ini ada kecenderungan BI rate akan naik ya dan ternyata terbukti nih ya naik kembali 50 basis point. Kita akan ngobrolin kira-kira bagaimana dampaknya terhadap IHSG. Nah sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Mas, pembukaan ya dari RHB Sekuritas. Silakan Mas Wafi. Ya, selamat siang nih teman-teman di Kaltim ya, dan mungkin saya rasa nggak cuma di Kaltim juga nih teman-teman yang bergabung ya. Dan mudah-mudahan nggak bosan juga nih lihat saya lagi ya Wah, siang hari ini. bersemangat justru kita ini Mas Wafi. Ya, jadi kalau mungkin sekilas mengenai RHB ya, jadi RHB Sekuritas ini memang perusahaan sekuritas swasta multinasional ya. Kami ini merupakan bagian dari grup RHB yang beroperasi di Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Induk usaha kita itu adalah RHB Investment Bank di Malaysia, jadi pusatnya di Malaysia. Dan RHB Investment Bank itu sebenarnya adalah anak usaha dari ETF atau BPJS-nya Malaysia gitu ya. Jadi bisa dibilang kita ini adalah cucu dari BUMN Malaysia, bisa dibilang seperti itu ya. Dan RHB sendiri sebenarnya kita sudah cukup lama ya di pasar modal Indonesia, kita dari tahun 1990 ya, jadi cukup lama juga. Dulu nama kita OSK, kemudian transformasi, saat ini kita namanya RHB Sekuritas Indonesia, dan kita bisnis kita memang cukup beragam, terutama yang menjadi salah satu fokus dari bisnis kita. Ini seiring dengan amanat dari induk usaha kita nih yang di Malaysia, yang besarnya juga dari bisnis syariah, makanya kita juga memiliki salah satu penyelenggara sistem online trading syariah atau SOTS ya. Dan salah satu yang pertama juga. Jadi SOTS saat ini cuma ada 15 perusahaan sekuritas ya, kita salah satunya yang pertama mengadakan dan sampai sekarang masih ada gitu ya. Jadi teman-teman di Kaltim feel free buat download aplikasi. Kita udah ada online trading juga. Download aplikasi RHB Trade Smart itu aplikasi online trading kita di Google Play Store atau di App Store ya. Baik itu yang konvensional atau yang syariah. Kalau yang syariah ada kata syariah di belakangnya. Nah, selain untuk syariah sendiri ya, kita juga salah satu perusahaan kita yang cukup concern nih dengan produk-produk pasar modal. Salah satu mungkin yang baru kita luncurkan itu baru-baru ini adalah kita meluncurkan warrant terstruktur pertama kalinya di Indonesia gitu. Jadi sebelumnya belum pernah ada tuh warrant terstruktur. Ya, kita luncurkan pertama kali, langsung kita luncurkan 3 sekaligus ya. Ada BRI, Unilever, dan Adaro. Nah, kedepannya ini kita berencana akan meluncurkan juga warrant terstruktur lainnya dengan target kita adalah seluruh konstituen dari IDX 30. Jadi itu benchmarknya ya. Jadi kalau ingin teman-teman IDX Kaltim ingin merasakan capital gain ya yang kayak Warren kan berlipat-lipat tuh ya. Kalau capital gainnya bisa dibilang ya. Nah, tapi dengan underlying aset yang relatif aman ya, IDX 30, nah itu bisa memilih warrant terstruktur. Itu salah satunya. Nah, selain itu kami juga cukup aktif di sosial media. Jadi feel free buat teman-teman Kaltim untuk follow Instagram kita. Kita juga posting produk-produk research report kita setiap harinya di Instagram. Dan juga kita juga ada morning meeting live ya di YouTube setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di YouTube channel kita RHB Sekuritas Indonesia. Jadi feel free aja buat join, buat follow, buat subscribe, buat download gitu ya. Karena sekarang udah pembukaan account juga udah relatif cukup mudah nih Mas Aldi, tinggal download, ikutin aja step by step, semua udah online ya, udah digital gitu ya. Itu Mas Aldi, ini pembukaan dari saya. Baik, luar biasa ya. Jadi RHB Sekuritas ini salah satu pionir ya pasar modal syariah di Indonesia dan juga pionir untuk produk terkini yaitu warrant terstruktur ya. Jadi keren banget nih buat Bapak dan Ibu yang belum memiliki rekening efek, silakan mempertimbangkan bergabung dengan RHB Sekuritas. Follow dulu Instagramnya ya untuk bisa mendapatkan
mendapatkan informasi selanjutnya. Ditambah pembukaan rekening sekarang bisa dilakukan secara online, jadi fleksibel sekali ya untuk kita nih mau berinvestasi di pasar modal. Baik, terima kasih Mas Wafi atas pembukaannya. Sekarang kita masuk ke topik diskusi kita nih Mas ya, dampak kenaikan suku bunga BI ya terhadap IHSG. Tadi kalau kita lihat kondisi IHSG saat ini senang banget ya karena sudah kembali lagi ke area 7 ribuan. Nah kira-kira bagaimana nih? Mungkin kita bisa mulai dari kondisi IHSG dulu Mas ya, baru kita mengerucut ke dampak suku bunga. Silakan Mas Wafi. Hmm. Ya, jadi kalau kita lihat memang kenaikan BI rate kemarin ya itu menjadi salah satu katalis utama nih kenapa IHSG kemudian mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat kan kemarin juga naiknya sekitar 50 basis point ya, agak sedikit mengejutkan, tapi ternyata itu kejutan yang sepertinya menggembirakan gitu ya buat investor ya, sehingga kita lihat di dalam semenjak BI menaikkan tingkat suku bunganya ini asing lumayan cukup agresif nih untuk masuk lagi ke IHSG kita. Jadi tercatat itu sejak pengumuman kenaikan asing itu sudah masuk ke sekitar 2 triliun nih di pasar reguler saja. Dan kalau kita lihat yang saham-saham yang banyak dibeli asing itu justru saham perbankan gitu ya, seperti BCA, Mandiri ya. Kemudian di belakangnya baru ada Telkom. Jadi kenaikan tingkat suku bunga ini ternyata direspon positif juga oleh asing, dan memang kita juga melihat ini salah satu langkah yang diperlukan sebenarnya ya bagi Bank Indonesia dan juga buat Indonesia secara keseluruhan, supaya ini bisa meredam laju pertumbuhan inflasi yang kelihatannya mulai agak overheating nih, Mas Aldi. Jadi itu salah satu alasan ya kenapa kemudian BI menaikkan tingkat suku bunganya, supaya ya kita bisa lebih mengontrol lagi laju inflasi yang kalau kita lihat kan global udah cukup tinggi nih pertumbuhan laju inflasinya. Nah, kita juga pelan-pelan kan mulai mulai mengalami kenaikan juga nih laju inflasinya, supaya nggak overheating, supaya nggak telat ya. Jadi ini dinaikkan oleh BI. Nah, ke depannya memang masih ada tantangan, masih ada PR, terutama kita masih melihat dari perkembangan dari data makro di luar sana nih Mas Aldi. Kayak di pekan ini kan kita masih melihat data inflasi dari Eropa. Kemudian kita juga masih menanti keputusan The Fed ya di awal bulan depan ya. Nah, itu kita masih pantau juga sih perkembangannya. Tapi secara keseluruhan memang masih akan ada dinamika pasar. Tapi kami sendiri optimis, kelihatannya semua sentimen kelihatannya akan terprice in paling lambat di minggu kedua November. Jadi setelah minggu kedua November, kira-kira roller coaster-nya IHSG ini mulai akan berkurang menuju ke naik-naik ke puncak gunung, kelihatannya balik lagi ke level 7350 di akhir tahun. Jadi kita tidak merubah target IHSG kita di akhir tahun, tetap di level 7350. Mungkin begitu Mas Ali pembukaan. Baik, luar biasa. Jadi kenaikan suku bunga justru direspon positif ya oleh market gitu, di mana IHSG mengalami penguatan cukup signifikan. Mas Bovi ya, ini udah berhari-hari ya, udah seminggu lebih nih IHSG ditutup hijau dan kembali lagi ke area 7 ribuan. Nah selanjutnya nih Mas Bovi, apa sih penyebab asing nih confidence banget nih terhadap pasar modal kita? Kira-kira sentimen apa yang menurut Mas Wafi ini bisa memicu ya atau menjadi daya tarik gitu di IHSG? Silakan Mas Wafi. Ya, ya pertama sebenarnya bisa kita sebenarnya harus cukup bangga di Mas Ali, karena performa IHSG ini bisa dibilang salah satu yang terbaik gitu di Asia dan bahkan di dunia ya. Mungkin kita ketinggalan cuma dari Brazil dan dari Turki doang gitu ya, dari Asia. Saya rasa yang pertama nih, year to date performa IHSG itu mungkin hanya turun sekitar 2,5% kalau pakai US dollar ya. Jadi apple to apple gitu kita bandingannya. Nah, itu sebenarnya cukup positif yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tahun ini kita diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, terutama batu bara. Jadi
harga batu bara kan sebenarnya dari tahun kemarin sudah mengalami kenaikan, tapi tahun ini masih bertahan tuh, masih naik lagi. Yang sebelumnya banyak ekonom yang mengatakan bahwa kelihatannya harga batu bara tahun ini akan turun, akan koreksi karena di tahun kemarin di 2021 itu udah naik signifikan. Tapi ternyata masih lanjut rally juga, dan bisa dibilang ini kenaikannya fundamental ya, ada alasan fundamental di situ. Jadi bukan hanya sentimen saja. Apa alasan fundamental dari kenaikan harga batu bara? Tentu katalis utamanya adalah dari isu Ukraina Rusia ya, di mana ternyata konflik Ukraina Rusia ini merubah peta energi di Eropa secara keseluruhan ya, dan kelihatannya Eropa ini kembali lagi akhirnya mengkonsumsi batu bara yang walaupun sebenarnya nggak terlalu kelihatan dari data ekspor kita, karena sebenarnya Eropa itu banyak nge-hubnya melalui China. Jadi yang kelihatan itu sebenarnya ada peningkatan aktivitas ekspor kita, batu bara kita dari Indonesia ke China dan India, tapi kemudian dari sana diekspor lagi, dikirim lagi ke Eropa. Jadi itu yang membuat harga batu bara masih bertahan di level yang cukup tinggi, dengan kenaikan harga batu bara, harga komoditas ya yang cukup tinggi juga. Kemudian pendapatan negara juga kan kalau kita lihat juga mengalami kenaikan ya. Belum lama kan Bu Sri Mulyani juga baru memberikan paparannya tuh ya soal penerimaan negara ya, yang masih cukup bagus tuh penerimaan negara di tahun ini. Jadi itu salah satu faktornya yang membuat kalau kita lihat IHSG kita dan ekonomi kita sebenarnya cukup bagus, dan saya bilang one of the best gitu ya, dibandingkan negara-negara lain. Nah, um, memang kita tidak bisa terlepas memang dari situasi kenaikan inflasi juga nih, karena itu kan kayak dua sisi koin ya. Jadi ketika harga komoditas mengalami kenaikan, harga energi naik, otomatis kan inflasi juga mengalami kenaikan. Tapi yang membedakan antara inflasi kita dengan inflasi negara lain adalah kalau negara lain mereka net importir, jadi mereka banyak masukin doang, cost-nya naik. Gitu ya. Sementara pendapatan mereka bisa bilang dia nggak terlalu naik banyak gitu ya. Tapi kalau di kita, cost kita naik, biaya energi kita naik, tapi pendapatan kita juga mengalami kenaikan karena kita net eksportir, jadi kita kirim jualan juga gitu ya. Jadi itu yang membuat kenaikan inflasi kita relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Nah, itu ya yang kemudian membuat banyak investor asing yang sebenarnya masih cukup percaya, confidence nih dengan IHSG. Terbukti ya sebelum, bahkan jauh sebelum BI menaikkan tingkat suku bunganya, asing itu masih net buy dari awal tahun di sekitar 60-an triliun di IHSG, di pasar reguler saja. Jadi dengan kenaikan BI rate tentu ada pertambahan jadi 62 sampai dengan 63 triliun, karena ada net buy sekitar 2 sampai dengan 3 triliun setelah BI rate naik gitu. Tapi sebelum BI rate naik itu udah net buy 90 triliun. Jadi udah ada dana asing yang masuk ya, karena mereka melihatnya seperti itu. Nah, jadi kalau secara keseluruhan memang kita lihat ke depan untuk tahun ini lah paling tidak ya. Untuk tahun ini kita masih optimis nih, IHSG ini masih bisa kembali lagi ke level tertingginya di 7350-an. Untuk tahun depan ini memang ada sedikit PR ya. Kenapa? Karena untuk di tahun depan kita lihat harga komoditas kira-kira masih bertahan nggak? Karena kan walaupun kenaikannya bisa dibilang ada cerita fundamental di tahun ini ya, tapi kita sama-sama tahu nih banyak negara yang masih melihat bahwa batu bara itu bisa dibilang energi yang kotor gitu ya. Jadi masih masih belum membuang rencana ke depannya untuk energi bersih ya, atau energi baru terbarukan.